Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semangat pagi ya. Pagi. Ya. Ini sudah masuk semua? Ya. Oh, ada yang masih di luar? Ya. Sudah masuk semua ya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, silakan untuk ketua kelas menyiapkan terlebih dahulu. Ya, siap. Ketua, mulai. Selesai, beri salam. Pagi. Selamat pagi semuanya, Ibu Awaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya. Iya. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat semua? Sehat. Sudah pada sarapan? Sudah. Alhamdulillah ya. Jadi sarapan itu paling utama ya. Sebelum kita beraktivitas diwajibkan untuk sarapan terlebih dahulu supaya dalam melaksanakan aktivitas itu kita bisa lancar ya, kondisi perut sudah terisi kan otomatis kita bisa fokus dalam belajar gitu ya. Baik, sebelum kita masuk ke pembelajaran, coba dicek dulu untuk kebersihan kelasnya di area sekitar, bawah kursi, laci. Kalau ada sampah silakan dibuang ke tong sampah yang sudah tersedia. Kalau ngelihat area kelasnya kayaknya sudah bersih ya, cuman mungkin ada di laci-laci ya. Ya. Sebelumnya Ibu absen kehadiran terlebih dahulu. Bu absen. Citra Setianingrum ada? Hadir. Gimana kabarnya hari ini Citra? Baik, sehat ya? Alhamdulillah. Kemudian Dini Ramadhani hadir. Sehat Dini? Sepertinya ini kursinya penuh. Siapa yang nggak berangkat? Ada satu yang kosong ya? Kadek Raka nggak berangkat. Kemana ini Kadek Raka? Sakit. Sudah izin di grup wali kelas? Ya. Selain Kadek Raka ada lagi yang tidak hadir? Ya. Kadek Raka yang tidak hadir sakit, mudah-mudahan Kadek Raka segera sehat kembali, bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari ya, bisa kumpul dengan kita kembali. Berarti untuk hari ini dari 20 siswa yang tidak berangkat adalah 1, Kadek Raka ya. Ya. Baik, di dalam pembelajaran hari ini nanti ada tujuan yang akan kita capai ya. Ada tujuan yang akan kita capai untuk pembelajaran hari ini. Nah, ini ada capaian pembelajaran. Nanti di capaian pembelajaran di akhir fase pembelajaran ini kalian bisa yang namanya menyajikan laporan keuangan. Ya, khususnya yaitu di laporan keuangan laba rugi dan perubahan ekuitas. Ya, nanti kita bahas di sini semuanya. Kemudian selain capaian kompetensi yang nanti akan kita hasilkan, di sini juga kita mempunyai tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu nanti peserta didik ini kalian mampu menjelaskan jenis-jenis akun-akun apa saja yang ada di laporan laba rugi, yang ada di laporan perubahan ekuitas. Kemudian ada lagi tujuannya nanti, karena nanti di proses pembelajaran kita ada yang namanya diskusi kelompok. Nanti akan Ibu bagi per kelompok ya, itu nanti kalian berdiskusi, menjelaskan atau menganalisis terkait dengan hasil pengamatan yang sudah dilakukan di pertemuan sebelumnya ya. Nah ini kemudian model yang kita gunakan adalah model PJBL atau Project Based Learning. Nah ini project berarti berkaitan dengan proyek ya. Proyek kemarin sudah melakukan pengamatan atau penelitian, itu kalian sudah melaksanakan yang namanya model PJBL ya. Nanti di hasil diskusi itu kalian akan menganalisis ya, nanti diskusi bareng-bareng di situ terkait dengan kegiatan yang sudah dilaksanakan. Kemudian setelah nanti mengerjakan diskusi yang ada di LKPD ya, nanti di situ kalian dapat menyajikan yang namanya laporan keuangan. Ya, menyajikannya bagaimana nanti akan dipresentasikan maju ke depan. Nah, ini gambaran tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Nah,
Sebelum kita masuk ke sini, tentunya kita ini butuh semangat pagi, ya. Semangat pagi. Semangat pagi. Pagi semangat. Pagi semangat. Ya. Aplaus untuk kita semua ya. Ya, selalu full senyum ya, supaya hidup kita indah. Gitu ya. Kemudian di sini sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu pengen melihat dulu nih, gimana sih kemampuan dasar kalian terkait dengan laporan keuangan, khususnya di laporan perubahan ekuitas dan laporan laba rugi. Nah, tadi sudah Ibu share ya, di grup WhatsApp kelas ya. Silahkan untuk bergabung. Nah, di sini sudah ada masuk ya, Tasya, Dava, Febri, Dipa. Ya, Ibu tunggu. Jadi di kuisis ini nanti ada soal pilihan ganda dengan choice A, B, C, D, E. Ya, di sini nanti kalian akan mengerjakan soal terkait dengan soal-soal dasar. Ya, terkait dengan soal-soal dasar yang berhubungan dengan laporan laba rugi dan perubahan ekuitas. Tuh, ada 10 soal ya. Ayo. Baik. Ibu tunggu ya, Ibu hitung mundur mulai dari ini, waktu mengerjakannya adalah 3 menit. Ibu hitung mundur 5 4. Ada kendala? Ada yang belum bisa masuk? Mana? Kamu sudah masuk? Udah, iya, nanti tinggal nunggu Ibu tinggal nunggu ketika Ibu nanti klik mulai. Hitung mundur 5 4 3 2 1. Waktunya ini mundur ini ya. Akun nominal. Gimana? Sampai nomor 8. Masih dengan Ernanda, Tamara, Septi. Lima, 4, 3, 2, 1. Ibu klik akhiri ya. Waktunya sudah habis. Ya. Gimana? Sudah mulai panas? Ya. Coba kita lihat di sini ada rank nih. Rank 1 ada Putu Septiani. Aplaus untuk Putu Septiani. Ya. Kemudian yang kedua ada Ernanda. Yang ketiga ada Tamara. Ya, aplaus untuk mereka bertiga, yang lain juga semangat ya. Ini pemahaman awal terkait materi pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini. Baik, untuk buku tulisnya silahkan dikeluarkan. Ibu akan menjelaskan terkait dengan materi pembelajaran kita hari ini. Ya, sudah tampil ya di layar ya. Nah, ini materi tentang pembelajaran kita hari ini, yaitu terkhusus yaitu penyusunan laporan keuangan. Nah, pada pembelajaran hari ini ya, 2 jam pelajaran ke depan kita akan mempelajari tentang laporan keuangan, yaitu khususnya laba rugi dan perubahan ekuitas ya. Masih ingat nggak nih materi sebelumnya kita sudah ulas-ulas nih tentang laporan laba rugi itu isinya apa saja sih? Pendapatan dan beban-beban. Kalau laporan perubahan ekuitas, modal awal, laba bersih, price,
ketemu modal akhir ya. Ini adalah nanti akun-akun yang akan masuk ke dalam laporan ini. Tujuannya apa sih kita belajar laporan laba rugi? Untuk mengetahui ya, untuk mengetahui hasil dari usaha tersebut akan mengalami laba, keuntungan, atau mengalami yang namanya rugi atau kerugian. Nah, nanti kita bahas di sini ya. Kemudian laporan laba rugi ya. Di sini laporan laba rugi yaitu, nah, jadi yang poin-poin yang kiranya penting boleh dicatat ya. Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang melaporkan mengenai aktivitas operasional perusahaan dengan memperhitungkan pendapatan dan beban selama satu periode. Satu periode akuntansi itu selama berapa lama? Satu bulan. Setiap 1 bulan sekali dibuat yang namanya laporan keuangan. Ya. Kemudian selanjutnya di situ ada unsur-unsur atau komponen. Nah, ini yang tadi muncul juga di soal kuisis ya. Ada unsur-unsur akun-akun yang masuk ke dalam laporan laba rugi, yaitu ada pendapatan. Pendapatan itu suatu penghasilan. Penghasilan yang diterima kalau perusahaan jasa, yang diterima adalah penghasilan dari pelayanan. Ya enggak? Ya. Kemudian beban ini suatu pengorbanan yang dikeluarkan ya, atau yang timbul selama aktivitas berjalan selama satu periode itu. Beban apa saja yang dikeluarkan ya. Nah, ini nanti masuk juga ke unsur laporan laba rugi. Kemudian laba atau rugi. Nah, di sini ada istilah laba terjadi jika pendapatan lebih besar dari beban-beban yang terjadi. Nah, jika pendapatan lebih besar dari beban, berarti itu disebut laba. Jika ya pendapatan lebih kecil dari beban, disebut apa? Rugi. Oh, selanjutnya, nah, sebelum kita masuk ke proyek ya, sebelum kita Ibu sampaikan terkait dengan proyek yang nanti akan kita laksanakan, Ibu pengen tanya dulu nih, tadi akun-akun yang ada di laporan laba rugi itu apa saja? Pendapatan dan beban-beban. Kemudian tujuan menyusun laporan laba rugi itu untuk apa? Mengetahui apa? Kondisi keuangan di akhir periode terkait dengan pendapatan dan beban. Kemudian Ibu mengulas proyek yang sudah kalian lakukan kemarin. Kemarin sudah dibuat videonya? Sudah. Dokumentasinya sudah dipublikasikan? Sudah. Kesimpulan sudah? Sudah. Analisis untuk penyusunan neraca saldo disesuaikan? Sudah. Nah, berarti untuk hari ini nanti kita akan mendiskusikan pelaporan keuangan aja. Sekarang Ibu minta silakan bentuk kelompok ya. Jadi masing-masing kelompok terdiri dari 5 orang ya, atau 5 siswa. Nanti di sini kelompok 1, ayo silahkan di kelompok 1. Kelompok 1 untuk LK. Dari apa namanya? Yang sudah kalian terima di situ sudah mendapatkan LKPD. Di sini Bu akan menjelaskan terkait dengan penjadwalan. Jadi kemarin kita sudah melaksanakan pengamatan ya. Kemarin kita sudah melakukan pengamatan di sini di poin 1 2 3 4 kita sudah melakukan pengamatan. Kemudian kita juga sudah kemarin menganalisis ya terkait dengan kesimpulan. Nah, di pertemuan ini nanti kita akan berdiskusi kelompok menyelesaikan 2 laporan tersebut tadi. Nanti dari 2 laporan tersebut diminta untuk presentasi menampilkan video hasil pengamatan kemarin yang sudah diupload ke media sosial. Kemudian nanti presentasi maju yang lain memberikan tanggapan. Paham? Paham. Nah, baik, silakan langsung dikerjakan atau didiskusikan terkait dengan proyek yang sudah kalian pegang masing-masing. Nah, perhatikan. Di sini kan kemarin kalian sudah membuat kesimpulan ya. Halo, perhatikan. Kemarin sudah membuat kesimpulan ya. Dari kesimpulan ini kemarin juga kalian sudah menyusun yang namanya neraca saldo setelah disesuaikan.
Dari neraca saldo setelah disesuaikan ini kalian diminta untuk mengerjakan mengerjakan yang ada di LKPD ini ya. Jadi silakan dipahami dengan seksama cara aturan pengerjaannya. Kemudian di situ ada poin juga penilaiannya ya, yang dinilai apa saja. Kemudian di sini ada nih ya, blanko format kosong terkait laporan laba rugi dan perubahan ekuitas. Silahkan ini diisi, diposting dari neraca saldo setelah disesuaikan ya. Ayo, di atas itu nama perusahaannya. Boleh. Boleh. Ya. Untuk apa namanya itu kan masih dalam straplesan. Bagi tugas biar cepat ngerjainnya boleh dilepas nanti di straples lagi. Bisa? Ada kendala? Analisis dari soalnya, dari analisis ini sudah sini gitu. 1 Desember 2023. Nah ini contoh sampel ya, perhatikan ke depan kelompok yang lain. Jadi yang Ibu sampaikan tadi, kalau kita memasukkan nominal angka, angka uang, itu harus kita luruskan. Ini kan ratusan jutaan ya. Kalau juta itu nolnya kan 6. Kalau ratus nolnya berapa? Berapa? 5 ya. 1 juta nolnya 6. Kalau 500.000 nolnya 5. Jadi harus kita luruskan dari belakang. Jadi ini memudahkan kita di dalam melakukan perhitungan. Oh, siapa tahu namanya alat ya. Kalkulator itu kan alat bantu. Siapa tahu kalkulatornya error, kalkulatornya rusak. Jadi kita mudah untuk menghitung secara manual. Ya. Jadi kerapian juga dinilai ya, kerjasama dalam menganalisis, kerapian tulisan itu juga Ibu nilai. Jadi bukan hanya hasil endingnya jumlahnya benar, bukan hanya itu, gitu ya. Bisa dimulai? Iya. Gimana? Jika Ibu sebutkan, kan cluenya benar salah. Jika nanti Ibu sebutkan maju-maju, berarti maju mundur. Jika Ibu sebutkan kanan kiri, berarti kanan. Paham? Pegangan pundak temennya. Bisa dimulai? Bisa. Pegangan pundak temennya. Tes dulu ya. Nah, tes dulu, pelan-pelan tes. Situ sempit nggak? Ya. Ayo, tes dulu. Kanan kiri. Kanan kiri, tadi cluenya apa? Benar, salah. Kalau kanan kiri berarti kanan benar, kiri berarti harus ke kanan salahnya. Paham? Ulang. Yo, lagi. Maju. Kalau maju berarti maju mundur. Sudah mulai mudeng? Ya. Ayo, siap. Agak cepet ya. Ya. Kanan kiri. Maju mundur. Maju. Ayo konsentrasi, pegangan temennya ketinggalan nanti kalau nggak pegangan. Ya. Maju mundur. Maju. Ayo, bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Guru yang saya hormati dan teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Perkenalkan, saya Didi Ramadhani dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Wayandela Safitri. Perkenalkan, nama saya Madinda Dewi. Perkenalkan, nama saya Wen Septirsari. Perkenalkan, nama saya Dwi Fitriati Rusmina. Dari kelompok 4 akan memprestasikan hasil wawancara kami tentang perusahaan jasa. Mohon dengarkan dan perhatikan baik-baik video yang akan kami tayangkan.
Terima kasih atas waktunya. Semoga Kasih aplaus untuk videonya. Keren ya. Pengeditan videonya kreatif sekali. Ya. Itu tadi tampilan Penyampaian materi pertama akan dibacakan oleh Wayandela Safitri. Silakan Wayandela. Untuk kesimpulan dari video tersebut, mungkin Salon Tanzilia itu berdiri pada tahun 2006, sekitar 18 tahun yang lalu. Awal mula membuka usaha salon kecantikan itu beliau karena hobi dan beliau mengikuti kebiasaan kelas kecantikan di Jakarta Utara. Beliau pernah mengikuti perlombaan kecantikan dan alhamdulillahnya mendapatkan juara 2 internasional. Dari kesimpulan yang kami prestasikan, apakah ada yang mau bertanya? Ayo silakan untuk kelompok lain menanggapi untuk bertanya terkait dengan hasil presentasi yang sudah disajikan. Kelompok 2. Sebutkan dulu, kami dari kelompok 2. Beban penyerahan itu kayak catokan itu kan nggak mungkin selamanya itu nggak rusak toh. Jadi kita perlu ngebenerin peralatan yang rusak itu kan termasuk beban pemeliharaan. Udah. Cukup? Cukup? Kelompok 1. Enggak. Demikianlah isi presentasi saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan karena kesempurnaan sungguh hanyalah milik Allah SWT saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan duduk, kasih aplaus untuk kelompok berapa tadi? Kelompok 4. Ya, kelompok 4 sudah mempresentasikan terkait dengan hasil pengamatan ataupun penelitian sampai dengan hasil analisis diskusi hari ini. Ya, kurang lebih seperti itu. Tuh, kemudian tadi ada yang menanyakan terkait dengan apa tadi? Laporan perubahan ekuitas ya. Tadi di kelompoknya siapa ya? Si Tasya. Tadi ada yang bertanya juga terkait dengan beban-beban yang ada di sana, beban apa saja. Yang jelas, beban yang digunakan atau beban yang dikeluarkan oleh perusahaan jasa tersebut adalah beban yang digunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari. Tentunya beban tersebut nanti akan bersifat mengurangi dari pendapatan. Ini Ibu bagi ya. Ibu ingin mengetahui nih pemahaman akhir kalian setelah mengikuti pembelajaran ini. Jadi ini Bu siapkan soal evaluasi yang ini dikerjakan secara individu atau mandiri, per orang, per siswa ya. Ini untuk melihat kemampuan ya terkait dengan pengetahuan kalian untuk pembelajaran hari ini, apakah bisa dipahami atau belum. Jadi Ibu pengen melihat, silakan diisi untuk nama kelas. Sisa 1, Raka nggak berangkat ya. Ya, silakan dikerjakan soal yang ada. Waktu pengerjaannya adalah 5 menit dari sekarang. Sudah selesai?
Diva. Yang sudah selesai boleh dikumpul ke depan. Selesai ya mengerjakan tes pengetahuan untuk pemahaman akhirnya. Baik, bagaimana hasil dari pembelajaran hari ini? Apa yang kalian dapatkan? Kesimpulannya apa dari pembelajaran hari ini? Mengetahui akun-akun nominal ya. Jadi tahu akun nominal ada apa aja? Pendapatan sama beban. Kemudian kelompok 2 jadi paham mengerjakan terkait dengan laporan keuangan. Kenapa menjadi lebih paham? Karena sudah mempelajari dan kemarin juga sudah melakukan pengamatan secara langsung. Yang biasanya gurunya yang menyiapkan studi kasus, kalian tinggal mengerjakan. Kalau ini kemarin kalian terjun langsung ke lapangan. Kelompok 3 kesimpulannya dari pembelajaran hari ini apa yang didapatkan? Jadi tahu menghitung laporan perubahan modal. Bagaimana cara menghitungnya? Modal awal ditambah dengan laba, terus dikurangi prime, ketemu modal akhir ya. Nah itu hasil pembelajaran kita hari ini ya. Kira-kira dari pembelajaran hari ini tadi apakah menyenangkan menurut kalian? Menyenangkan. Ada kesulitan nggak tadi? Cuman tadi ada kendala di kelompok 2 ya. Kelompok 2 tadi selip dikit perhitungan, seharusnya dikurang ditambah ya. Setelah adanya ice breaking ternyata baru terbuka, ketemu ya tadi selipnya di mana. Jadi itu gunanya, manfaatnya ice breaking, jadi membuat kita lebih refresh kembali ya. Itu untuk refleksi kita hari ini. Kemudian untuk gambaran materi yang akan datang ya, pertemuan yang akan datang nanti kita akan membahas terkait laporan keuangan yang selanjutnya tadi ya. Laporan keuangan yang selanjutnya setelah laporan laba rugi, kemudian perubahan ekuitas, kemudian setelah itu kita nanti menyusun apa? Laporan neraca yang terdiri dari akun-akun real ya, terdiri dari akun real. Nah, penyusunan untuk laporan neraca ini nanti juga kita dapatkan dari yang namanya neraca saldo setelah disesuaikan ya. Itu akan nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Nanti tugas kalian di rumah silahkan nanti dicari-cari terkait dengan akun-akun real itu apa saja ya. Akun real yang digunakan dalam penyusunan laporan neraca itu ada akun apa saja. Nanti boleh dicari-cari atau searching-searching di rumah ya untuk pembelajaran kita selanjutnya. Dari sini ada yang ditanyakan? Cukup? Cukup ya. Kalau cukup boleh berkemas beresi untuk mejanya. Baik. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita, silakan disopkan, kita berdoa terlebih dahulu. Supaya siap. Selesai. Beri salam. Selamat siang semuanya ya. Terima kasih untuk semangat hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini nanti bisa menambah wawasan, menambah ilmu pengetahuan kalian untuk kedepannya lebih baik kembali ya. Terima kasih untuk hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.